saya mencoba mengirim berita itu minta tanggapan, nggak ada tanggapan. Saya telepon pun nggak dijawab sama dia. Ya kan, saya mau tanya ini maksudnya apa, gitu loh, ya kan? Kok seperti ini? Pernah menyampaikan ke saya bahwa waktu itu dihubungi Rasman dan Rasman waktu itu menjadi kuasa hukumnya Egy. Lalu Rasman itu mengajak Egy ketemu sama Jokowi. Dia minta pendapat saya bilang jangan, sehingga saya bikin lelucon. Ya, apakah ini TPUA geng Solo? Gitu ya, gila-gila. Saya ini Muslim Arbi, ketua TPUA sampai hari ini. Oh, ketua TPUA, ya. Ya, Mana meskipun kemarin sempat dipecat. Mana Egy Purnawong? Oke, lanjut. Ya, jadi saya ini kan sahabat sejatinya Egy Sujana. Sejatinya gimana? Sejati itu kan ya dalam kondisi beberapa terkait dengan kritik Egy Sujana, saya selalu bersama dia. Bersama dia. 2019 ketika Egy ditahan di Polda Metro Jaya, saya saksi fakta. Dalam orasi dia tentang masalah yang dituduh tentang waktu itu dituduh tentang makar ya. Saya saksi fakta. Itu bersama Lius Sungkarisma. Ya, Lius Sungkarisma ada. Kemudian di situ juga sempat ditahan juga beberapa yang lain, ya kan. Ada juga Ratna Sarumpait sampai kasus yang lain ya. Maka saya ketemu di Polda Metro. Kemudian saya adalah ketika Egy sakit, ya kan, sakit di rumah sakit, teman-teman yang lain tidak mendampingi dia. Saya mulai dari Surabaya sampai di Bogor, saya mendampingi. Bahkan ketika Egy keluar negeri. Ya, luar negeri yang sekarang apa yang dulu? Sebelumnya. Sebelumnya. Kalau sekarang saya nggak tahu, saya tidak tahu. Nah, jadi artinya begitu dekatnya hubungan saya secara pribadi dengan Egy, karena memang satu sama-sama HMI, ya kan. Yang kedua memang dalam beberapa aktivitas itu kami selalu bersamaan. Yes. Nah, lalu kemudian terkait dengan persoalan ijazah ini juga terjadi kami interaksi panjang lebar, ya kan, termasuk advokasi terhadap Bambang Tri, Gus Dur dan sebagainya. Bahkan saya ke sini membesuk Egy, membesuk Bambang Tri dan Gus Dur di PN Surakarta waktu itu, bersama Egy juga dengan teman-teman yang lain. Nah, yang menjadi persoalan adalah saya tidak paham, saya tidak tahu, dan saya tidak mengerti kenapa Egy Sujana kok bisa begitu bertemu dengan saudara Joko Widodo. Jadi pertemuan itu benar adanya. Kalau bukan fitnah. Saya yakin pertemuan itu terjadi karena apa? Diberitakan viral. Kemudian saya mencoba mengirim berita itu minta tanggapan, nggak ada tanggapan. Saya telepon pun nggak dijawab sama dia. Ya kan, saya mau tanya ini maksudnya apa, gitu loh, ya kan? Kok seperti ini? Memang beberapa waktu lalu Egy itu kan pernah menyampaikan ke saya bahwa waktu itu dihubungi Rasman dan Rasman waktu itu menjadi kuasa hukumnya Egy. Lalu Rasman itu mengajak Egy ketemu sama Jokowi. Dia minta pendapat saya bilang jangan. Saya bilang, lu kalau ketemu sama Jokowi ini bahaya, saya bilang gitu kan. Ini parah ini, gitu loh, ya kan. Jadi oleh sebab itu pertama sekali sangat saya sayangkan. Dan saya sesalkan, ya kan, pertemuan itu, ya kan. Kenapa? Sekarang ini kan pengadilan sedang berjalan. Dan saya menulis juga bahwa status mereka tersangka, baik Roy, Rizwan, Tifa, Egy, DHL, Kurnia, Rizal Fadila dan Rustam itu menurut saya secara hukum tidak sah, gitu loh. Kenapa? Ijazah yang terjadi sekarang ini belum jelas ijazah statusnya itu asli apa enggak. Kok kemudian Polda Metro menetapkan tersangka mereka? Itu satu. Yang kedua, pada saat gelar perkara di Mabes Polri tanggal 9 Juli waktu itu, saya meminta Bang Taufik, ya kan, juga Roy, Rizwan dan Tifa sebagai ahli. Mereka bukan berempat dulu sebagai ahli. Sebagai ahli, bukan tersangka, bukan tersangka sebagai ahli. Bukan saksi sebagaimana ditulis oleh DHL. Saya yang menginisiasi mengundang mereka itu, dan saya menjadi ketua delegasi dalam forum itu.
Kita mesti teriak. Kalau tidak ada jasa asli, naling. Loh, kenapa? Itu sampai keluar. Keluar itu. Dan dia pakai kursi roda. Nah, jadi oleh sebab itu, sampai hari ini, saya belum mendapat klarifikasi dari Egy langsung. Bahkan saya dipecat kemarin. Saya, Ajam, Rijal Fadila, Rusam, Trikurnia. Saya juga nggak paham. Sehingga saya bikin lelucon. Ya. Apakah ini TPUA geng Solo? Gitu ya. Kira-kira. Jadi sudah melebarkan sayap sampai ke TPUA. Iya, kabarnya. TPUA. Saya dipecat. Saya bilang, loh, saya itu ketua TPUA itu dia yang minta. Dia melobi. Kemudian bikin surat dan disampaikan di depan Habib Rizik di Petamburan. Jadi tiba-tiba memecat saya. Oh, saya bilang nggak begitu. Nanti saya balik gue pecat lu lagi. Ya. Itu masalah. Jadi masalah begini. Artinya kenapa kita tidak dewasa? Teman-teman, Saya potong dulu. Anda pada tanggal 15 Desember ikut GPK nggak gelar perkara khusus? oh yang di Polda itu saya nggak ikut. Nggak ikut ya? Nggak ikut. Karena di situ kan ada penjelasan si siapa ini namanya Eli Daneti, mengatakan dia memegang ijazah selama 20 menit. Walaupun orang yang duduk di sampingnya sudah kami wawancara namanya Azam Khan mengatakan tidak mungkin ada peristiwa memegang ijazah selama itu tidak mungkin ada. Ya, nah terhadap karakter mereka ini gimana? Yang Anda tahu ya? Jadi menurut saya begini kan, ada satu peristiwa. Ketika TPUA ingin beraudiensi dengan Presiden Prabowo, saya tanda tangan surat ke istana. Oke. Dan belum ada respon di istana. Tiba-tiba Eli di dalam forum itu ada Habib Rizik, ya kan, dan teman-teman yang lain mengatakan bahwa terima kasih kami sudah diterima oleh Presiden Prabowo. Saya bilang kapan loh saya menentukan saya yang mencalonkan itu surat. Jadi menurut saya keterangan yang tidak benar. Kenapa? Menurut saya ini keterangan yang tidak bisa benar. dipertanggungjawabkan. Ya. Itu loh. Jadi Anda pernah menulis surat untuk audiensi ke Pak Prabowo. Ya. Anda selaku ketua PWA itu tidak direspon. Ya belum. Tapi Eli mengatakan iya sudah 8 orang katanya. Dusta, Ya, ya. bukan akan diterima 8 orang. Ya. Ini saya tidak percaya. Ya. Kapan Habib Rizik? Saya bilang loh, di depan Habib Rizik berani mengatakan seperti ini bagaimana gitu loh. Dengan dasar itulah makanya saya tidak percaya itu. Saya tidak yakin itu. Ya. Itulah. Oke. Jadi Apa lagi Mas Topik? ya, terima kasih Pak Muslim Marbi ya. Ya. Ini luar biasa ini sahabatnya. Kalau yang off the record banyak, tapi Oh, iya. kita tidak ingin di ruang publik. Saya nggak mau. Siapapun, Egy dan Dami hari Nama Lubis, dia. itu sahabat ya. Ya. Sahabat, jadi kita tidak mau yang inside story kita buka di sini juga nggak elok lah. Tapi kita tahu secara prinsip ada peristiwa-peristiwa itu yang benar, khususnya pertemuan itu benar ya. Tapi ada deal-deal tertentu itu tidak benar. Lalu ini pertanyaan yang mengganjal. Selama ini kan beredar video, baik yang dari Refli Harun, kemudian video Egy lagi menandatangani buku Ya, BM ya, buku cerdas, berani militan. Ya. Nah, saya ingin tanya Anda mengkonfirmasi itu video hari ini atau video lama? Kalau saya melihat video itu baru ya. Gini ya. Nah, CBM itu kan termasuk kami jadikan sebagai klien, ya kan, di TPUA dan beberapa aksi. Ya. Bahwa CBM itu adalah para pejuang. Oh, Kok kenapa itu dia alamatkan ke Jokowi? Saya juga nggak paham kok ke Jokowi pula. berarti Pak Jokowi pejuang ya. Saya bilang sejak kapan ini kok? Nah, jadi ini istilah yang rigid, orisinil disampaikan itu tidak diberlakukan untuk Pak Jokowi, tapi untuk tim Tim TPUA. TPUA, jadi nggak ada itu tiba-tiba. Saya kaget juga sejak kapan ini? Oh. Itu satu. Yang kedua, saya minta kepada saudara Egy dan DHL, Mm-mm. jawab dong telepon saya, jawab dong WA saya. Kok tiba-tiba Anda bicara saya? Ini saya nggak paham ini gitu loh, ya kan? Nggak begitu caranya gitu loh. Kalau Apalagi DHL ke Islam. Apalagi Jokowi juga Ya. dia saudaranya gitu, Islam. DHL tidak membalas WA saya maupun telepon saya. Jadi sebelum saya membuat video malam itu ya, hari Ya, saya juga nonton. Iya, Jumat malam itu Ya, minta saya mereka hadir hari ini, kan? telepon wartawan dan sebelumnya sebagai Muslim dan saya mantan wartawan juga, saya biar ini tidak fitnah, saya cross check dengan beberapa wartawan antara lain dari Tempo, kemudian dari RCTI dan dari iNews, dan semua membenarkan peristiwa itu ada. Cuman yang kita tidak tahu sampai hari ini, kita penasaran, tidak ada satupun dari media-media itu yang menampilkan video kedatangan mereka begitu loh. Ya. Nah, ini ini rahasia kita. Apakah di situ mungkin ada peran dari teman-teman kepolisian begitu?
Kalau saya saya mengikuti pernyataan Mas Roy Suryo bahwa kalau tidak salah ada 2 polisi aktif yang mendampingi itu. Jadi begitu ya. saya bertanya, ini maksudnya apa? Ya. Apakah polisi biasa itu mendampingi kalau mereka itu di penjara, belum di penjara? Ya. Kok dikawal pakai polisi? Itu loh, itu masalahnya. Jadi itu saya juga saya mau tanya sama Kapolri, tolong ini bagaimana nih seperti ini gitu loh. Ya kan ada polisi aktif yang mendampingi orang tersangka satunya kan? Ya. Tersangka menemui mantan yang kasusnya sedang diadili di pengadilan gitu. Coba kita dengar. Ya gitu, jadi artinya kok bisa-bisanya foto semacam ini. Dan satu lagi yang sudah diklarifikasi adalah bahwa katanya ES itu tanda tangan sebuah buku yang diserahkan, itu tanda tangannya itu awal Desember di rumahnya ES, bukan di rumahnya Jokowi yang ada di Solo. Jadi banyak sekali hal yang perlu kita klarifikasikan kepada yang bersangkutan. Saya makanya kemarin juga menulis bahwa sebaiknya dia klarifikasi secepatnya supaya isu berkembang, supaya isu tidak berkembang dan kemudian tidak ada bau-bau amis yang terdengar, termasuk soal adanya koper-koper sekian M dan lain sebagainya. Jadi artinya tolong ES dan DL segera lakukan klarifikasi agar supaya clear dan tidak ada suara-suara buruk yang Terus sejauh ini ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Jokowi? jauh ini tidak ada lihat, tapi sahabat saya kemarin 3 hari yang lalu sudah coba telepon dan diangkat dan kemudian menyatakan kalau dia katanya tidak pernah melakukan permintaan maaf dan bahkan dia cerita nanti akan saya sampaikan pada hari Jumat. Kenapa tunggu lama-lama? Berkritik saya jangan terlalu lama karena supaya orang itu tidak kemudian pertanyakan. Jadi kita juga sedang pertanyakan dia itu pejuang atau pecundang. Ya, kalau terlalu lama nanti akan jadi pecundang. Itu ya. Dan kebetulan sahabat saya yang ikut mendengar itu ada di samping saya. Mungkin bisa lebih langsung supaya tidak tips. Silakan yang mendengar suaranya. Oh, yang menelpon dulu. Oh, nggak apa-apa. Saya yang menelpon. Kalau saya mendengar. Oke. Saya dengar pembicaraan mereka. Sini aja. Apa di tengah? Di tengah. Oke, di tengah ya. Ini langsung makan tempat banyak soalnya. Ya, orang besar. Orang besar. Saya mau sedikit mas nggak bisa mas. Oke. Oh ya. Ini rusak RT-nya. Oke. Terlalu tinggi dia. Jadi oke ya. Ini apa nih yang mau ditanyakan tentang Itu telepon saya? klarifikasi ES. Iya, intinya begini. Waktu hari Jumat ya, kemarin ya. Hari Jumat itu saya menelpon Bang Egy Sujana. Kamisnya kan ada pertemuan. Ya, Kamis ada pertemuan, Jumatnya saya telepon. Bagaimana sih Bang sebenarnya pertemuan itu? Apakah benar Abang datang ke situ? Rismon dengar. Ya, Bang Rismon mendengar sampai di sebelah kursi saya. Nah, kata Bang Egy Sujana, dia benar bersama DHL datang ke rumah Joko Widodo dan tidak ada wartawan yang menyaksikan, tidak ada video, tidak ada foto. Tetapi yang dilakukan di situ adalah berbincang dengan Jokowi dengan diantarkan 2 orang perwira polisi aktif. Ya, 2 orang perwira polisi aktif ini disebutkan namanya ke saya, tetapi tidak etis lah kalau saya menyebutkan. Biarlah nanti kepolisian yang mengklarifikasi apakah benar ada 2 polisi yang mengantarkan seorang terlapor menemui pelapor. Nah, 2 orang tuh, ada 2 orang. Tersangka ya, dia sudah tersangka sekarang. Nah, pertanyaannya yang kedua, apakah di situ ada permintaan maaf? Bang Egy Sujana mengatakan ke saya tidak ada permintaan maaf. Bahkan Bang Egy Sujana memberi nasihat kepada Joko Widodo untuk bagaimana caranya supaya perkara ini tidak membuat gaduh. Nah, apa yang dia katakan dalam nasihatnya itu juga bukan saya yang harus mengatakan, tetapi Bang Egy janji akan menyampaikan itu di hari Jumat. Amin. Menurut saya, kalau seandainya ada nasihat-nasihat seperti itu, ya Pak Joko Widodo seharusnya mendengar sajalah. Kira-kira kan ini sudah ada komunikasi dari Bang Egy, mungkin ada solusi yang bisa ditawarkan. Tetapi kalau soal pidana, itu kan Pak Jokowi yang bisa mencabut laporan tersebut, yang tersangkanya diantaranya ada di samping saya. Nah, mungkin kalau saya mengartikan Bang Egy Sujana itu menasihati soal itu. Bagaimana misalnya mencabut perkara atau apa. Kalau soal satu lagi, ada yang laporan dia di Desember di TPUA. Dan dia sebagai perwakilan TPUA di Desember 2024 melaporkan ke Barreskrim soal ijazah palsu.
Nah, mungkin dia juga memberikan solusi untuk menyelesaikan perkara yang itu. Jadi kalau soal permintaan maaf itu tidak ada. Kalau memang ada perkataan dari Yakub Hasibuan atau orang lain yang mengatakan bahwa ada permintaan maaf, yo silakan. Ini Bang Egy sendiri yang ngomong ke saya. Ya kan? Apakah kita mau mempercayai orang kedua, orang ketiga, atau orangnya langsung? Ya kan? Dan Bang Egy Sujana juga nggak ada mengklarifikasi bahwa dia, oh iya sebenarnya saya minta maaf loh. Tidak ada sampai hari ini. Jadi omongan saya itu benar, bahwa melalui telepon meskipun tidak bertemu langsung, tapi itu langsung. Itu pernyataan beliau langsung bahwa tidak ada permintaan maaf sama sekali. Dari Bang Egy ada penjelasan nggak mengenai dua penyidik itu yang mengantarkan, tujuannya apa sih? Oh jelas dia katakan bahwa ada dua orang, bukan dua penyidik ya, dua orang personel polisi aktif, perwira polisi aktif. Nah tujuannya supaya menengahi lah mungkin, maksud saya menengahi, tetapi apakah itu etis dalam hal kepolisian gitu loh yang kita permasalahkan di situ. Soal menengahi bisa aja Yakub yang menengahi, kenapa nggak Yakub yang menengahi? Ya kan, apakah Yakub kurang dipercaya oleh Egy atau gimana, saya nggak tahu ya. Dan yang saya sayangkan juga, Kompol Syarif yang ajudannya Pak Jokowi mengatakan bahwa di situ hanya ada dua orang yang mengantar, Rejo, Darmizal, dan Rahmat. Padahal tidak begitu kejadiannya. Jadi ada dua lagi personil polisi aktif. Kenapa harus berbohong gitu loh? Ya Pak Syarif ini kenapa harus berbohong? Tolonglah Pak Syarif diperjelas. Karena kami tidak ada di situ. Pak Syarif mungkin ada di situ sehingga bisa menjelaskan. Itu sih. Kalau soal ini, silakan lanjutkan soal bukunya. Dari saya ya, saya pada saat percakapan itu dilakukan dengan speaker dan saya mendengar bahwa memang benar Bang Egy Sujana menyatakan lewat telepon tidak pernah meminta maaf kepada Pak Joko Widodo. Yang kedua, ada personel Polri, ya kan? Nah, kalau saya dengar ada inisial bla 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 dan atasannya penyidik dan atasannya, saya kenal dua-dua itu karena yang memeriksa saya adalah mereka. Ya, jadi saya kenal. Nah, kalau ini bagian dari restoratif justice, kenapa diam-diam? Kenapa media tidak diundang? Itulah di invite. Dan bagaimana? Kok itu dilakukan di Solo, di ruang tertutup, jangan-jangan di dapur atau di mana ya kan? Kenapa nggak di Polda Metro Jaya? Ini perlu diklarifikasi oleh Kapolri. Meskipun harapan kami tipis ya dengan Kapolri sekarang ini ya. Baru yang kedua, poin yang kedua adalah karena pernyataan yang kami dapatkan dari Bang Egy Sujana secara telepon bertentangan dengan Saudara Rahmat dan Darmizal di sejumlah media, baik YouTube maupun media mainstream, televisi, bahwa di sana Saudara Rahmat ketika saya live Zoom di sebuah stasiun TV, Saudara Rahmat mengatakan yang bertentangan dengan yang diakui oleh Bang Egy Sujana, bahwa di sana terjadi pelukan, saling berpelukan, terus ada minta maaf, Bang Egy Sujana minta maaf kepada Jokowi, ada mendoakan. Nah sekarang itu menjadi tugas Bang Egy Sujana dan Bang DHL untuk mengklarifikasi. Bantahlah pernyataan Rahmat dan Darmizal atau diamlah selamanya. Jangan salahkan publik, jangan bermain kartu playing victim, bermain seolah-olah korban, terus menyalahkan publik. Mana itu? Buktikan ada foto koper, uang berkoper-koper. Ya kan yang tahu cuma kalian. Bantah gitu loh. Bantah bahwa tidak ada keterlibatan uang, tidak ada keterlibatan transaksional lainnya. Bantah. Ya tugas kita ya cuma penonton sekarang. Ya kan? Konsistensi, perjuangan atau inkonsistensi dan berada di seberang kita saat ini. Jawab sekarang juga. Terima kasih. Ya, sebelum terlibat, saya ingin tambahkan sedikit aja. Ya, jadi saya juga sudah menganalisis ada tayangan yang beredar di TikTok yang mengatakan Egy Sujana tidak pernah meminta maaf, dan tayangan ini memang dibuat 1-2 hari yang lalu ya. Setelah saya cek, ini menjelaskan tentang video Egy Sujana dengan berkopiah putih itu menandatangani buku
dan menandatangani buku itu ada di rumah dia, bukan di tempatnya Jokowi. Pak Egy Sujana itu ditunjukkan dengan ada yang baik di belakang. Jadi video ini juga mengklarifikasi kalau Egy Sujana kata tidak pernah meminta maaf. Makanya supaya tidak terjadi kesimpang siuran ini, supaya tidak terjadi beredaran foto AI semacam ini, yang juga sudah saya analisis dengan Error Living Analysis, ya hasilnya adalah ini ditengarai 99,9% ini AI foto, bukan foto asli. Maka tolong Egy Sujana segera melakukan klarifikasi bersama dengan Damai Lubis. Saya kira itu ya, supaya tidak makin membuat masyarakat semakin ribut. Saya kira itu tertiba. Ya, terakhir dari saya ya, jadi RRT kami, Roy, Rizwan dan Tifa tetap melanjutkan penelitian kami ya. Jadi saat ini kami sudah dalam fase akhir penelitian kami yang kedua, yang nanti akan kami segera launching bukunya Gibran's Black Paper. Untuk launching pertama, chapter yang kedua Gibran Endgame sudah di launching oleh Bang Rizwan. Saya nanti akan menyusul chapter yang ketiga, yaitu Gibran's Black Paper, di mana di dalamnya ada studi kasus tentang buku Fafa ya. Gibran's Black Brain. Kemudian chapter yang pertama itu adalah Gibran's Black Chapter ya. Jadi nanti membentuk trilogi ya. Tetap kami beristiqomah terus dalam jalur penelitian, terus dalam jalur ilmiah, sehingga kami juga tidak melayani pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada datanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refli mana? Kenapa? Bang Refli, terima kasih ya. Yang kesini kok ganti timnya. Ya, aku tadi malah lihat Mbak Ani. Supaya menghindari kekuasaan kami. Kalau nakal yang beli kekuasaan dari media apapun, itu adalah krim dan segala macam. Sebaiknya memang harus diklarifikasi. Sangat mungkin Bang ini dan BTHS. Jadi dia tidak mewakili TPU, Bang? Tidak ya? Sama sekali tidak ada konfirmasi kepada saya sebagai sekjen, termasuk juga kepada wakil Rizal Fadila dan kepada Kurnia. Bayangkan aja, saya hanya dan termasuk wakilnya si Rustam. Saya hanya membayangkan ini, mereka ini ya Rustam, Rizal Fadila dan Kurnia angkal. Perjuangan ada luar biasa, tapi PUK itu ya tidak tersangka hanya itu jadi seharusnya ada rasa gitu ya disampaikan didahului ada rasa yang harusnya didahului bahwa rasa kemanusiaan itu penting. Jadi kalau tinggalkan supaya ini tinggal mereka dari TPUA biar kalian sendiri ya Kira-kira Bang, secara organisasi TPUA apakah akan ada sanksi dijatuhkan kepada Egy Sujana dan DHL setelah bertindak sendiri seperti ini? Kalau mau sanksi kita serahkan Organisasi tidak ya? Tidak karena tapi biarlah publik yang jauh lebih luas daripada kita. Tapi kita memang ada rencana pada ini untuk komprehensif itu soal masalah. Soalnya kan publik sudah beranggapan bahwa TPUA secara organisasi berdamai. Gitu Bang. Jadi harus diluruskan. Ya, saya luruskan yang jelas 3 orang tersangka itu tidak ada bahasa damai. Hanya itu aja. Saya sudah bicara sama Kurnia, Mbak Kurnia, sama Rizal Fadila dan Rustam. Jalan aja. Saya tidak mau merasa berdamai. Dia bilang gitu. Kalau itu sepihak, ya berarti kan bagi Egy sama DHL. Cuma saya menyayangkan aja, tokoh senior ini kenapa melakukan begitu? Itu kan sudah cermin tidak merupakan contoh yang baik. Hanya itu aja. Jadi tidak memberikan etika akhlak yang benar.
harusnya bagaimana ya? Ya kalau merasa dia ini namanya dia tidak rela melapor, ya harusnya mencoba ya. Dari saya sekian, ada wakil sekian, artinya dikomunikasikan saja kalau sarapan. Ya, saya seperti yang biasa ya. Tapi karena itu nggak ada ya, bagaimana ya? Yang nanggung ya dua orang, cuma klarifikasi. Para sudah tahu dengan apa Habib Rizik itu IBHRS yang BHL seringkali mengkaitkannya itu di mana Pak setelah Saya kira Habib Rizik membesar kita kita serahkan kepada Habib Rizik. Dia kan apakah pembina tertinggi, yang tertinggi di DPU kan? Ya bagaimana? Gantung membesar saya tidak bisa mendahului. Kalau dianggap supaya membesar bagi kita saya Jokowi, ya itulah. Tapi kalau dianggap dan dia pun wah ini kok begini, marah saya. Itu jangan dipengaruh. Bagi saya secara pribadi tidak masuk di rumah. Silahkan saja. Mendapatkan apa dan apa kita tidak ada kapasitas dan kita tidak. Kalau yang saya di wawancara Ibu Yati ada selingan saya kemudian ditimbulkan siapa sampai sekarang belum ditambah lagi akan Wazirudin pengadilan nah artinya apa itu kabar burung lah ingat ya kebenarannya gitu tapi yang jelas harusnya bagi libatkan semua bisa kecuali TPA itu cuma 2 orang saya bagi saya ya udah nggak perlu saya tapi saya kan dikejar wartawan media ditanya sana ditanya sini bukan cuma dari Jakarta dari mana-mana jadi saya benar-benar tanya oke saya kira itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi lu itu bayang gitu ya yang Yan. Udah. Dia pasti terima dulu. Boleh nggak kita tolong dikira lagi, ini masih ada.